Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia, serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai sejak 12 Mei 2024, bertepatan dengan pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Dan hari ini, Senin 27 Mei 2024, telah memasuki hari ke-16. Berdasarkan laporan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada Minggu 26 Mei 2024 pukul 21 waktu Arab Saudi atau Senin 27 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci yaitu berjumlah 109.898 orang yang terbagi dalam 279 kelompok terbang. Jemaah yang wafat hingga saat ini yaitu berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut. Jemaah wafat di bandara 1 orang, jemaah wafat di Madinah 13 orang, dan jemaah wafat di Mekah 3 orang. Hari ini, Senin 27 Mei 2024, terdapat 18 kelompok terbang dengan jumlah jemaah haji 7.204 orang akan diterbangkan ke Jeddah dengan rincian sebagai berikut. Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) sebanyak 1.320 jemaah 3 kloter, Embarkasi Surabaya SUB sebanyak 1.484 jemaah 4 kloter, Embarkasi Lombok LOP sebanyak 393 jemaah 1 kloter, Embarkasi Jakarta Bekasi JKS sebanyak 880 jemaah 2 kloter, Embarkasi Batam BTH sebanyak 350 jemaah 1 kloter, Embarkasi Padang PDG sebanyak 393 jemaah 1 kloter, Embarkasi Kertajati KJT sebanyak 440 jemaah 1 kloter, Embarkasi Solo SOC sebanyak 720 jemaah 2 kloter, Embarkasi Balikpapan BPN sebanyak 324 jemaah 1 kloter, Embarkasi Makassar UPG sebanyak 450 jemaah 1 kloter, Embarkasi Palembang PLM sebanyak 450 jemaah 1 kloter. Jemaah haji Indonesia akan berada di Tanah Suci yaitu kurang lebih 41 hari. Selama itu jemaah akan menjalani hari-harinya dengan beribadah hingga puncak haji tiba dan kembali ke tanah air sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selama tinggal di Tanah Suci, jemaah diimbau agar mengindahkan budaya setempat, baik dalam bermuamalah atau pergaulan dan dalam tata berpakaian. Dalam tata berpakaian ini, jemaah dilarang menggunakan pakaian yang membuka aurat atau yang melanggar kesopanan saat di dalam hotel seperti memakai daster atau celana pendek. Menjaga pergaulan khususnya saat ihram, apalagi pergaulan lawan jenis dengan non-muhrim. Hal penting lainnya adalah jangan bersendawa di sembarang tempat. Sebab dalam budaya Arab Saudi, bersendawa adalah sesuatu yang jorok. Lalu bersikaplah wajar terhadap lawan jenis, apalagi kepada orang yang tidak dikenal agar tidak dianggap menggoda atau lainnya. Ketentuan lain yang perlu mendapatkan atensi jemaah adalah mematuhi ketentuan atau larangan selama tinggal di hotel. Larangan tersebut yaitu jemaah tidak boleh memasak di dalam kamar dan tidak boleh merokok di dalam hotel. Jemaah agar menjemur pakaian di tempat yang disediakan. Jangan membuat jemuran di kamar dengan cara mengaitkan tali jemuran pada fire sprinkler atau penyiram api di kamar. Bila perangkat fire sprinkler ini terlepas, maka akan memicu air keluar dan membasahi kamar.
Ketentuan dan larangan lainnya yang harus dipatuhi jemaah adalah tidak membuang puntung rokok sembarangan. Sisa bara di puntung rokok bisa memicu resiko yang besar, yaitu kebakaran. Selanjutnya, jemaah agar bijak dalam penggunaan air di hotel. Gunakanlah air secukupnya dan jangan lupa matikan keran air dengan rapat setelah tidak digunakan. Kementerian Agama hari ini pun merilis sebuah aplikasi baru yang disebut Kawal Haji. Aplikasi ini dihadirkan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk dapat memudahkan akses jemaah dan juga masyarakat dalam menyampaikan beragam persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jemaah dapat melapor, saling bantu, berbagi informasi, dan juga mengapresiasi. Bagi jemaah, aplikasi ini bisa menjadi sarana untuk melaporkan permasalahan baik konsumsi, akomodasi, transportasi, dan orang hilang. Laporan pun dipantau dan ditindaklanjuti oleh petugas. Jemaah lain juga dapat ikut membantu dan meresponnya melalui aplikasi ini. Bagi petugas, Kawal Haji pun bisa menjadi sarana mendapatkan update situasi dan kondisi jemaah langsung dari tangan pertama, cepat dan akurat. Aplikasi ini juga bisa menggali laporan langsung dari customer, sehingga petugas bisa cepat mendeteksi dan membantu menyelesaikan masalah. Jika terjadi masalah, maka petugas juga bisa mengupdate progres penanganan masalahnya. Bagi keluarga jemaah juga bisa mendapatkan informasi cepat dan terpercaya terkait situasi dan kondisi di Tanah Suci. Mereka pun bisa ikut melapor jika keluarganya yang sedang menjalani ibadah haji menemui masalah. Aplikasi ini dapat digunakan pada mobile phone berbasis Android. Masyarakat dapat mengunduhnya melalui Google App Store dengan nama Kawal Haji. Selama berada di Tanah Suci, khususnya untuk menghadapi puncak haji mendatang, motivasi menjaga kesehatan tubuh pun harus menjadi prioritas seluruh jemaah. Membatasi aktivitas bepergian keluar hotel dan juga ibadah umroh atau sunnah yang berulang-ulang. Jemaah dapat memanfaatkan masjid di sekitar hotel untuk sholat dan ibadah lainnya. Sholat di hotel dan juga masjid terdekat hotel memiliki nilai pahala yang sama bila sholat atau ibadah di Masjidil Haram. Selain mengisi waktu dengan zikir dan juga membaca Al-Quran, jemaah dapat mengikuti program bimbingan dan juga konsultasi ibadah yang reguler dilaksanakan oleh para pembimbing ibadah di setiap hotel. Juga edukasi kesehatan oleh petugas kesehatan. Jemaah dapat memanfaatkan dan melakukan pemeriksaan rutin kesehatannya di klinik yang ada di setiap sektor. PPIH terus mengingatkan jemaah agar selalu mengenakan identitas pengenal berupa gelang dan smart card saat ke Masjidil Haram atau bepergian keluar hotel. Jangan sungkan juga untuk meminta bantuan petugas yang ada di hotel, area Masjidil Haram dan juga terminal bila menemukan kesulitan. Akhir kata, mari kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, lalu meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.